Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Siska Sahari dari Program Studi Sistem Informasi NPM 222103004. Baik, di sini saya akan membuat video terkait database yang telah dibuat untuk tugas proyek nanti yang akan diterapkan dalam web. Mungkin untuk database-nya itu saya membuat satu dengan nama Agro. Nah, di sini. Lalu di dalam agro ini ada 4 collection yang mungkin kedepannya akan ditambah lagi ya terkait collectionnya karena untuk sekarang ini baru 4 collection yang dibuat yaitu collection akun, info harga pasar, konten berita, dan juga penjualan. Nah, untuk akun ini isinya itu ada nama, lalu nomor telepon, password, lalu pilihannya itu ada petani atau distributor, lalu provinsi, terus kota, lalu ini alamat, dan juga foto profil. Jadi untuk collection akun ini sebagai database profil yang ada ditempatin di bagian pendaftaran atau masuk dan juga melengkapi data profil. Jadi menggunakan collection yang ini untuk database-nya. Nah, lalu di bawah juga ini ada eh, role-nya sebagai distributor. Di sini juga distributor juga. Oke, baik untuk konten berita. Nah, untuk collection konten berita ini ada judul, penerbit, hari, tanggal, jam, foto, ringkasan, isi. Nah, untuk collection konten berita ini kita tempatkan di bagian berita yang terkait web yang dibuat itu kan untuk menunya atau fiturnya itu ada berita. Jadi beritanya itu akan diupdate terus menerus untuk mengenai berita baru. Nah, berita baru ini membutuhkan database. Nah, database ini collection-nya kita bikin di yang collection berita. Isinya kurang lebih seperti ini. Nah, lalu untuk penjualan, untuk collection penjualan ini ada terkait harga, lalu foto terkait komoditasnya, jadi kondisi komoditasnya itu seperti apa. Lalu ini ada profil atau data data distributor. Di sini juga ada data petaninya juga. Lalu ini ada status. Jadi untuk penjualan itu kan ada sistem, ada fitur penjualan dan juga penawaran. Jadi si petani itu menjual dan distributor itu melakukan penawaran. Nah, untuk penawarannya itu ada dua pilihan, yaitu cek langsung ke petani atau melakukan tawar-menawar terlebih dahulu atau mengajukan harga gitu. Nah, di sistemnya juga untuk penawaran itu dan juga penjualan itu ada batasnya. Jadi kalau misalkan melakukan hanya satu kali itu masih gratis. Tapi kalau misalkan lebih dari satu kali, misalkan 3 kali itu berbayar. Nah, dan untuk berbayarnya itu kita masih terjangkau ya, per bulannya itu ada yang 15.000 dan juga ada yang 45.000 tergantung dengan keadaan atau kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi untuk status ini tuh kondisi pas penjualan atau penawaran dilakukan. Jadi ada statusnya apakah telah diambil atau belum atau menunggu atau belum terjual. Jadi kalau misalkan belum terjual, ini berarti masih bisa untuk ditawarkan kembali kepada distributor yang lain seperti itu. Lalu untuk info harga pasar ini ada komoditas, provinsi dan juga harga, maaf harga. Nah, untuk info harga pasar itu kan di web kita itu menampilkan fitur info harga pasar. Jadi terkait harga pasar per provinsi, nah itu kita dapat melihat daftar harganya dan juga grafik atau presentasi kenaikan dan keturunan harga terkait harga pasar ini. Nah, untuk database itu isinya cuman komoditas, jadi nanti ada beberapa.
komoditas seperti beras, lalu cabai, terus bawang, terus jagung. Nah, terus ini provinsinya juga itu tergantung ya. Jadi ada bisa daerah Yogyakarta atau enggak kayak Jawa Tengah, Jawa Barat itu masih bisa dan harganya itu mengikut dengan harga per wilayah. Jadi kita dapat melihat di wilayah ini harganya berapa atau enggak presentasi kenaikan turun harganya seperti itu. Nah, untuk kedepannya mungkin bakalan nambah ya terkait collection ini karena untuk collection sementara ini baru 4 collection yang dipakai dalam pembuatan webnya itu. Jadi kalau misalkan ini terlalu sedikit, ya mungkin kedepannya akan lebih ada lagi atau database-nya nambah seperti itu. Ini penjualan, konten berita, info harga pasar, dan juga akun-akun untuk data profil, info harga pasar untuk menginfokan harga pasar per wilayah, lalu konten berita untuk berita terupdate lah ya, terbaru. Jadi dia akan menampilkan jamnya, judulnya, lalu hari tanggal terbitnya, lalu isi beritanya itu seperti apa, dan ada gambarnya terkait berita tersebut. Lalu untuk penjualan juga ini ada statusnya, lalu ada data distributor, data petani, harga yang ditawarkannya, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait progres database ini. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan atau salah kata. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.